Jadi pendidikan seksualitas ini perlu ditekankan untuk mereka belajar selain melindungi diri, tapi lebih daripada itu menghargai pemberian Tuhan. Di mana dan kapan, di mananya yang pasti paling penting adalah di rumah. Karena kalau orang tua yang mengajarkan seksualitas kepada anak, anak juga akan merasa bahwa orang tuaku nih orang yang bisa aku ajak diskusi tentang apapun. Oke, kali ini hari Senin pagi seperti biasa ya. Kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, kali ini suaranya udah nggak asing nih ya. Karena ya kita beberapa bulan lalu, 1 bulan sih nggak beberapa ya. 1 bulan lalu kita udah ketemu bareng sama Kak Ike. Ya, nah Kak Ike ini buat kalian yang mungkin belum tahu, kalian bisa lihat di episode sebelumnya. Kalian bisa tahu lebih jauh di sana dan kayaknya perkenalannya nggak akan aku ulang ya. Benar. Ya, supaya kalian bisa lihat juga yang lama dan kita bisa ngebahas materi yang sudah kita siapkan di program Ngobrol Apa. Sekarang tanggal 13 Maret 2023. Oke, nah kalau minggu lalu kita ngebahas soal ini kayak beberapa kasus-kasus yang cukup menghebohkan. Itu berkaitan dengan kekerasan seksual, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Dan lebih mencengangkan lagi itu banyak pelakunya ataupun korbannya itu yang di bawah umur. Nah, jadi kita kali ini mau ngebahas nih Kak soal pendidikan seks. Nah, karena melihat kasus-kasus yang kita bahas minggu lalu ya. Nah, kalau menurut Kak Ika nih, kenapa sih pendidikan seks itu sesuatu yang penting? Penting ya, oke. Nah, kecenderungan kita tuh kan ketika bicara pendidikan seks yang kita mikirin nih awalnya nih adalah ini nih kita harus bekali anak-anak dibentengin supaya jangan sampai mereka ntar kena pengaruh pornografi misalnya atau kekerasan seksual misalnya. Jadi fokusnya kita udah dari takut dulu nih ya. Jadi pengen ngebentengin. Tapi sebenarnya apalagi sebagai orang tua nih, kenapa pendidikan seks penting? Karena kita itu perlu targetnya lebih mendasar lagi, yaitu mempersiapkan anak-anak ini memasuki masa dewasa. Dalam segala aspek. Dan aspek seksualitas juga menjadi satu aspek yang penting yang kita harus persiapkan mereka juga untuk nanti mereka bisa masuk ke masa dewasa. Dan jadi intinya pendidikan seks penting untuk mempersiapkan dan memberdayakan anak. Memberdayakan anak untuk memasuki usia dewasa, untuk punya kemampuan untuk menjalani kehidupan yang utuh. Gitu ya, dan menghargai seluruh kehidupannya, menghargai seluruh aspek kehidupan dan menghargai tubuhnya gitu. Jadi pendidikan seksualitas ini perlu ditekankan untuk mereka belajar selain melindungi diri, tapi lebih daripada itu menghargai pemberian Tuhan. Karena seksualitas mereka itu adalah gift, pemberian daripada Tuhan kan gitu. Nah, jadi mereka sudah dari kecil sudah ditanamkan hal itu sehingga lebih punya sikap yang positif, yang menghargai seksualitasnya gitu. Jadi itu penting banget ya Kak. Bahkan dari usia dini ya. Usia dini, ada tulisan lagi ada pernah yang bilang pendidikan seks usia dini. Nah, kalau ngomongin pendidikan seks itu di mana dan kapan nih Kak seharusnya anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan ini? Karena itu mulainya starting point-nya kapan nih? Di mana dan kapan? Di mananya yang pasti paling penting adalah di rumah. Di keluarga dulu. Di keluarga oleh orang tuanya. Dan kapan ya sedini mungkin. Sedini mungkin. Mungkin kalau teman-teman dengar pendidikan seks usia dini, aduh masa anak kecil-kecil udah diajarin gitu kan tentang hubungan orang tua. Enggak seperti itu gitu. Karena kan ada tahapannya. Dan sebenarnya pendidikan seks ini lebih ke kehidupan sehari-hari ya. Jadi dalam relasi kita dengan anak tiap-tiap hari, hal-hal yang praktis lah. Sebenarnya itu menjadi teachable moment, menjadi momen-momen yang penting untuk kita mengajarkan sesuatu kepada mereka. Mulai dari hal yang praktis banget, mandi, tutup pintu. Gitu. Itu sebenarnya sudah kita udah mengajarkan seksualitas, mengajarkan privacy, bahwa ada anggota tubuh mereka yang nggak boleh menjadi konsumsi publik gitu, nggak boleh lihat orang lain gitu kan. Nah ini nih kadang sering kali orang tua miss nih, karena kadang pas bayi kita mandiin kan pakai bak gitu kan, terus pintu kebuka karena mungkin sempit atau alasan apapun lah gitu. Kadang masih tuh kecil lah kayak cuman kadang-kadang tuh kita miss, kita ke bawah nih anaknya udah tambah besar nih, kita masih dengan kebiasaan lama gitu. Nah itu kita mulai ngajarin bahwa kita kalau mandi tutup pintu, ganti baju di kamar pintu juga tertutup gitu. Lalu misalnya ini sering nih banyak ya anak-anak kecil tuh suka keluyuran nggak pakai baju gitu. Pernah lihat nggak? Karena keluyuran aja di rumahnya nggak pakai baju, bahkan kadang sampai keluar rumah gitu tanpa baju dan dibiarin aja. Nah itu sebenarnya juga harus diajarin gitu bahwa
Kamu kalau tidak pakai baju nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Keluar dari kamar mandi pakai baju dulu di kamar mandi, atau di kamar baru boleh keluar ke area lain di rumah atau bahkan ke halaman gitu. Jadi hal-hal sepele yang sebenarnya itu tuh teachable moment untuk kita mengajarin mereka seksualitas. Contoh lagi, kadang kita tuh lagi dalam perjalanan gitu ya sama anak-anak, anaknya kebelet pipis nih. Ya udah di pinggir jalan gitu kan, itu yang paling sering gitu kan. Di pinggir jalan kelihatan orang segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu kita mulai tahu bahwa iya ya, anak-anak nih perlu diajarin untuk punya privacy gitu, sehingga waktu kita mau jalan-jalan sebelum berangkat ayo ke toilet dulu. Gitu supaya kita nanti tengah jalan nggak repot cari toilet gitu kan. Jadi mereka tahu buang air harus ada tempatnya, ada tempat-tempat yang memang private gitu. Terus misalnya anak laki-laki ya pipis di toilet laki-laki, anak perempuan di toilet perempuan, kayak gitu. Jadi ternyata sepraktis itu gitu kan. Dan itu bisa mulai sedini mungkin gitu. Gitu. Jadi mulai sejak dini ya Kak? Betul. Nah sebenarnya apa sih Kak alasan harus sedini mungkin? Apakah ada alasan tertentu nih? Gini nih, pesan pertama adalah pesan yang paling kuat. Jadi ketika kita mengajarkan seksualitas sedini mungkin, mereka terima pesan pertama tentang seksualitas dari orang tuanya, itu yang akan tertanam di mereka. Dan lebih baik kita menanamkan prinsipnya dulu daripada mereka udah terlanjur dapat dari luar, dan kita harus perbaiki itu jauh lebih susah lagi. Dari luar karena belum tentu benar. Dan kebanyakan pasti nggak benar ya sih. Nah, contoh nih ya, saya pernah melayani satu kelompok anak tunas remaja nih. Terus setelah selesai sesi, si anak, ada salah satu anak laki umur 13 tahun. 13 tahun. Dia datang terus dia curhat nih, dia bilang, Kak aku nih takut loh, aku nanti satu saat nggak bisa menikah gitu, nggak ada perempuan yang suka sama aku gitu. Aku sempet kaget kok, baru 13 tahun mikirnya udah jauh amat gitu ya. Setelah aku gali-gali kenapa, ternyata dia mendapatkan informasi seksual dari konten pornografi gitu kan. Kemudian dia mencoba pada dirinya sendiri. Dan dia kaget ketika tubuhnya tidak berespon seperti yang dia lihat di konten porno tersebut. Lalu dia langsung mikir, berarti ada yang salah nih di tubuh aku. Padahal kebalik dong, yang salah di kontennya itu. Tapi dia justru melihat konsep dia akhirnya berarti ada yang salah di aku gitu. Nah itu kalau kita nggak sedini mungkin memberikan pendidikan seks, memberikan informasi yang benar dulu, nanti akhirnya dia dapat dari luar udah konsep yang salah yang ketanam. Kita perbaikinya udah susah. Apalagi kalau dia dapat ya dari konten porno itu kan tersimpan di otak lama ya. Memori itu apalagi konten kita udah bahas kan minggu lalu ya. Prefrontal cortex ya. Kita udah bahas tentang gimana konten porno itu melekat di memori itu lama gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kan susah kita perbaikinya. Betul. Makanya kita perlu yang pertama informasi yang benar duluan harus masuk menjadi dasar dulu, sehingga ketika anak bertumbuh dia sudah punya sudah punya panduan, tahu mana yang benar, mana yang salah gitu, dan sudah punya sikap yang benar dalam menghargai seksualitas gitu. Karena kalau ngomongin soal anak kecil itu ada yang bilang ada usia emas gitu kayak dimana kita bisa menanamkan banyak hal di usia itu yang mana itu bisa jadi karakternya dia di kedepannya. Walaupun masih bisa diubah-ubah, cuman lebih baik dari kecil kita sudah ajarin gitu ya. Jadi yang penting itu sudah tertanam duluan. Betul. Jadi nanti dia ketika menemukan sesuatu yang nggak benar dia udah bisa nyaring duluan gitu. Daripada kita perbaiki itu susah banget gitu. Karena kan perlindungan diri terbaik ya dari diri sendiri. Betul. Orang tuanya nggak mungkin bisa 24 jam terus-menerus. Apalagi kalau dia udah gede ya itu udah beda cerita lagi. Udah gitu gini nih, anak-anak tuh kadang suka main tanpa kontrol orang tua kan. Kesibukan orang tua dan lain-lain. Dan bahayanya ketika mereka main terus main dokter-dokteran. Itu kan akhirnya nge-explore tubuh kan gitu. Dan itu bisa akhirnya mengarah ke pelecehan atau pengenalan seksualitas di luar umurnya mereka yang belum seharusnya sampai ke situ gitu. Tapi akhirnya udah terlanjur teraktifkan dari usia dini banget. Nah, makanya kita perlu dini karena kita nggak tahu nih nanti mereka main-mainnya seperti apa. Apalagi ketika orang tua nggak bisa full kontrol gitu kan. Belum lagi barusan kan ada kasus tuh yang pelecehan beberapa anak oleh guru kalau nggak salah. Dan alih-alihnya yang itu tuh belajar panca indera katanya, indera peraba terus matanya ditutup tuh, ya kan? Nah kayak gitu, siapa yang tahu gitu. Nah makanya diajarin sedini mungkin supaya mereka sudah ada dasarnya dulu. Gitu. Jangan kan yang anak kecil Kak, yang udah gede pun bisa terpengaruh lah dan segala macam. Kemarin itu nggak kemarin sih, beberapa minggu terakhir ini di Netflix itu ada yang lagi happening soalnya. Yang ada film judulnya In the Name of God. Nah, dia itu sebuah sekte. Ini berdasarkan kisah nyata kayak. Sekte di Korea. Yang mana sekte ini punya dalam tanda kutip mesias palsu lah.
di situ. Nah, dia bilang dia itu pendeta dan segala macam, tapi memanfaatkan hal itu untuk melecehkan jemaatnya. Gitu. Itu lagi happening banget, dan berdasarkan kisah nyata dia udah ditangkap tahun berapa ya? Aku lupa, 2007 atau enggak. Kalau nggak salah tahun 2007, padahal kejadiannya itu tahun 80-an, 90-an. Wow. Berarti udah banyak banget korbannya. Korbannya banyak, dia dipenjara cuma 10 tahun. Terus dilepasin tahun 2017 kemarin lepas. Kasus lagi dan kemarin tahun 2021 tangkap lagi. Cuman aku nggak tahu hukumannya berapa lama. Dan itu sebenarnya gini loh, nanggepin kasus itu ya. Seringkali figur rohaniwan. Iya. Itu tuh dia punya otoritas dalam tanda kutip yang akhirnya orang ya udah diapa-apain ya udah toh dia rohaniwan ngikut aja dan akhirnya jadi membenarkan ya emang itu benar atau jadi takut untuk menyatakan sikap bahwa itu salah gitu. Iya. Dan aku pernah baca loh, ada artikel yang nulis kebanyakan psikopat itu dia pakai jalurnya rohani loh. Oh gitu? Iya serius, aku kaget banget. Aduh serem banget gitu. Oke, iya sih. Iya kan di Indonesia pun ada kasus kan di Surabaya kemarin kan. Sempat ada kasus kayak gitu. Tahun lalu kayaknya juga ya penting ya. Bener. Di beberapa tempat yang ada pelecehan seksual yang istilahnya berkedok agama gitu. Benar. Gitu. Ya ini yang baru-baru ini happening, kasusnya udah lama tapi happening gara-gara film. Film Korea itu rekomen sih. Gitu jadi promo film. Tapi oke lah. Nah itu kita bisa lihat bahwa memang pendidikan seks itu penting ya. Betul. Karena bisa membentengi anak-anak. Benar. Dan kalau misalkan udah dewasa dia bisa membedakan mana salah, mana benar. Itu juga ya karena dari kecil sudah diajarkan. Sama aku tambahin dikit kali ya tadi, kenapa harus orang tua yang nyampein? Oh ya, kenapa nih? Yang pertama sebenarnya gitu. Karena kalau orang tua yang mengajarkan seksualitas kepada anak, anak juga akan merasa bahwa orang tuaku nih orang yang bisa aku ajak diskusi tentang apapun. Jadi membangun trust dengan orang tua, membangun keterbukaan dengan orang tua, gitu. Sehingga mereka kadang kalau kita orang tuanya diem nih nggak ngadain sama sekali soal seksualitas, akhirnya anak bilang nih orang tuaku bukan orang yang tepat nih untuk aku ajakin ngobrol kayak ginian. Akhirnya nyari ke orang lain dan itu rawan banget dapat konsep yang salah dari orang lain, ya kan? Jadi ketika orang tua punya sikap terbuka, sering membahas hal ini di momen-momen apapun, akhirnya anak percaya dia bisa dan dia akan mengandalkan orang tuanya untuk diskusi tentang hal ini gitu. Iya. Kayak daripada orang lain ya. Benar. Orang lain belum tentu banyak salahnya lah ya, belum tentu benar juga. Lebih baik orang tua. Syukur kalau dapat yang benar, tapi seberapa besar kemungkinannya dapat yang benar, lebih banyak kecil, kemungkinan dapat yang nggak benar kan gitu. Iya. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan seks itu pasti nggak sama Kak ya. Tiap rentang usia punya tingkatan masing-masing nih. Nah, kalau menurut Kak Ika nih, pendidikan seks ini gimana sih menurut ini kalau diklasifikasikan berdasarkan usia? Berdasarkan usia? Ya. Oke, jadi kalau usia mungkin 3 tahun ke bawah ya, itu kita lebih ke, kan anak sampai 3 tahun tuh masih banyak bergantung sama orang tua. Betul, ya, pastinya. Atau babysitter lah dalam mengurus semua kebutuhan tubuhnya dia gitu, bahkan termasuk mandi segala macam. Tadi aku baca buku, aku belum dapat sih yang antara 0 sampai 3, cuman aku jadi inget-inget pengalamanku sendiri. Yang paling penting adalah ketika orang tuanya yang sebisa mungkin orang tua yang memandikan anak kita sendiri, gitu. Sebisa mungkin bukan babysitter atau yang lain-lain gitu, tapi sebisa mungkin orang tuanya. Dan ketika memandikan kita menunjukkan kepada mereka sikap hormat terhadap tubuh mereka, gitu. Aku pernah nih kecolongan gitu. Aku lagi mandiin anak aku, terus ada asisten rumah tangga yang tiba-tiba nimbrung dan mainin penisnya anak aku gitu. Kaget banget aku gitu kan. Untung aku cepat hentikan gitu. Aku ada gitu kan. Karena itu kan banyak orang yang nggak punya konsep yang benar dengan seksualitas. Akhirnya mereka kayak gitu dibecandain, dimain-mainin gitu. Niatnya sih bercanda, cuman kan nggak benar gitu karena nggak ada nilai yang baik. Nah makanya kita jaga banget ketika memandikan, terus cebokin anak sebisa mungkin orang tuanya sendiri. Dan dengan sikap hormat gitu ketika memandikan anak kita, sehingga dia tahu bahwa tubuh dia harus dihargai. Itu kalau 3 tahun ke bawah ya bayi gitu. Nah umur 3 sampai 5 tahun ini kita menanamkan fondasi dasar bahwa Allah menciptakan tubuh kita. Itu fondasi dasar. Betul, Allah menciptakan kita dan seluruh anggota tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan indah, dengan baik, untuk sesuatu yang baik, tujuan yang mulia gitu ya. Lalu kita bisa mulai menjelaskan tentang Allah menciptakan laki-laki, ada perempuan, ada papa, ada mama. Lalu mereka juga belajar mengenali perbedaan laki-laki dan perempuan. Perempuan kalau pipis di mana, laki-laki di mana gitu. Kemudian mengajarkan sentuhan-sentuhan yang pantas dan yang nggak pantas. Karena anak umur 3 sampai 5 kan anak umur gini kan biasanya masih bahasa kasihnya itu banyak mostly ke sentuhan fisik gitu. Nah, makanya di situ kita perlu ajarin
sentuhan yang pantas yang seperti apa, yang tidak pantas seperti apa, siapa yang boleh sentuh kamu di area yang mana, itu juga perlu diajarin. Sama anak-anak aku juga bilang, area sini dan sini yang ditutupi dengan pakaian dalam hanya boleh mama atau papa ketika membantu kamu membersihkan. Kalaupun dokter, kalau ada sakit dokter periksa harus ada papa mama di situ. Gitu. Kalau nggak ada tidak boleh ada yang menyentuh gitu. Nah kemudian juga mempersiapkan mereka untuk belajar mulai mandi sendiri, cebok sendiri. Memang masih susah sih mungkin sebagian anak. Cuman mulai persiapkan, memperkenalkan gitu. Sehingga kalau benar-benar kita nggak ada, mereka paling nggak sudah punya knowledge-nya gitu. Bisa anakku tiba-tiba pernah satu kali BAB sendiri dan tiba-tiba dia keluar, aku sudah cebok gitu. Ternyata bisa ya ternyata gitu. Jadi ajarin aja. Nanti kesiapan anak juga akan, kapan mereka siap mereka akan lakukan sendiri gitu. Itu sama ini nih, penyebutan anatomi secara benar. Anatomi tubuh. Iya. Iya kan sering kali kan ada kata-kata yang dipakai yang nggak tepat gitu, kayak ya maaf kita misalnya ngomong tentang penis ada burung gitu kan. Kata-kata yang sebenarnya justru kalau kita pakai kata-kata diimut-imutin atau ya bahkan ada kata-kata yang kasar gitu. Itu kan sudah menunjukkan sikap kita tidak menghargai seksualitas kita sebagaimana yang Tuhan berikan gitu. Padahal itu satu pemberian yang baik. Jadi kita menggunakan istilah yang sesungguhnya. Anatomi yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian umur selanjutnya ya 6-9 tahun itu. 6-9. Nah, itu anak-anak udah mulai aware tuh. Kok mama payudaranya gede, kok adek enggak? Apalagi kayak di keluargaku kan ada anak laki, ada anak perempuan kan. Jadi apa kadang mereka memperhatikan dan bertanya gitu ya. Itu mulai aku jelasin, nanti kalau adik besar juga jadi sama seperti mama. Tujuannya untuk apa? Karena nanti kan dia punya baby. Dia akan kasih susu. Jadi perlu ada tempat untuk membuat susu dan untuk menyimpan susu untuk anaknya gitu. Jadi mereka mulai melihat perbedaan tampilan fisik yang berbeda papa mamanya. Papa kok ada rambutnya banyak, di tempat lain aku kok cuma di rambut. Nah gitu itu mulai juga kita mulai jelaskan hal-hal yang tampak jelas gitu ya. Nah kemudian dia juga mulai lebih banyak memang bertanya perbedaan laki dan perempuan. Mulai tanya, adik bayi itu datangnya dari mana gitu. Aku pernah dapat pertanyaan itu. Terus gimana? Aku bingung jawabnya. Tanya papamu. Tanya papamu. Jadi emang itu kan, dan pertanyaan itu bisa keluar tiba-tiba gitu. Nah kalau kita nggak dari sekarang nyiapin diri, kita emang bakal shock sih gitu. Betul. Cuman surprise-nya kita ketika anak bertanya, yang paling penting sikap kita tenang gitu. Kita nggak panik kan? Panik banget. Tapi habis talk show ini kamu udah tahu dong, nggak panik lagi kan? Iya, semoga tidak. Ya gitu. Jadi itu umur 6 sampai 9 tahun ya. Nah nanti umur 10-13 sudah bisa lebih ke tentang pubertas. Karena itu mulai mereka mengalami dan banyak perubahan yang signifikan terjadi di tubuh mereka kan. Jadi kita udah mulai ngomong pubertas, nanti umur 14-18 sudah mulai bicara tentang kencan, tentang alkohol dan seks, narkoba dengan seks sudah lebih luas lagi pembicaraannya lebih dalam gitu. Jadi sekarang nggak takut kan dengar pendidikan seks usia dini, ternyata tidak semengerikan itu gitu. Ada tahapnya dan ternyata sepraktis itu gitu. Iya, nggak langsung gitu kan. Betul, ada tahapan dan ya kita ngikutin ini secara teori pembagiannya seperti itu ya. Tapi yang paling penting adalah orang tua yang peka melihat, mengenali anaknya sudah perlu disampaikan yang mana nih gitu. Karena belum tentu. Ini kan teori kayak gini kan bukan satu ini cocok untuk semua. Betul. Perlu kita ngeliatin anak kita sendiri kesiapannya, dia butuhnya sampai sejauh apa, dia udah mengertinya di mana gitu. Betul. Gitu sih. Jadi rentangnya seperti itu Kak ya, di mana ada tingkatan masing-masing yang bisa mungkin diterapkan buat yang sudah punya anak tadi. Benar. Yang belum dan mulai. Dan tantenya juga sih. Iya. Apalagi kalau punya ponakan ya kan. Ya, itu ponakanku sih. Aku bingung jawabnya ini gimana. Gitu. Untungnya bukan anak sendiri, jadi tanya aja sama papa harus lempar. Nah kalau anakku gimana? Suruh tanya siapa ya nggak? Bingung pasti jawabnya nanti. Iya betul. Oke Kak Ika, terima kasih buat waktunya ya. Kita udah menyelesaikan sesi yang pertama. Tadi ada beberapa pertanyaan sudah berhasil kita diskusikan di pagi hari ini. Dan mungkin buat teman-teman yang baru join di Askara Streaming, kalian bisa nonton siaran ulangnya atau versi live-nya. Kalian bisa lihat secara visual ya. Ada aku sama Kak Ika di dalam studio kita. Silakan berkunjung ke channel kita di Disciples Media. Karena besok jam 6 sore atau besok itu tanggal 14 Maret. Itu pasti akan aku tayangkan di channel YouTube kita jam 6 sore. Dan habis gini kita akan mulai sesi yang kedua dan tentu kita rekam juga. Kita akan tayangkan di jam 6 sore juga, tapi di Selasa minggu depan. Tanggal 21 berarti ya.
Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan dan lain sebagainya, seperti biasa aku tetap buka di www.ttwr.org. Di sana ada chatbox, silakan kalian isi pertanyaan di situ. Mau tanya apapun, kita akan berusaha jawab, diskusikan bareng di pagi hari ini. Oke, kalau gitu Kak Iko, kita jumpa lagi di sesi kedua setelah yang satu ini.